Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kompeten, jumpa lagi di channel pembelajaran UPP Karawang. Baik, masih di pertemuan keempat ya. Saya lanjut untuk praktiknya, bagaimana cara untuk melakukan konfigurasi database di dalam kode Igniter. Oke, baik, langsung saja. Kita buka terlebih dahulu ya. Di dalam database-nya kita sudah membuat database dengan nama tb user, kemudian di sini dengan nama db alumni ya. Kemudian di dalam db alumni saya buat satu tabel dengan nama tabel user gitu ya. Oke, coba kita lihat strukturnya. Oke, strukturnya di sini saya menggunakan username ya sebagai primary key yang menggunakan varchar, kemudian passwordnya menggunakan teks. Lalu di sini levelnya saya gunakan enum ya, seperti ini ya. Nah, coba mungkin rekan mahasiswa kalau yang belum pernah mencoba tipe data atau jenis enum seperti ini ya. Nah, ini isinya adalah seperti ini. Oke, awalnya ini kosong ya. Jadi seperti ini kosong. Ini pun tidak ada, gini ya. Nah, rekan mahasiswa jika ingin menambahkan pilihan di dalam enum, maka rekan mahasiswa bisa pilih edit enum ya. Value-nya, set value-nya. Klik di sini. Kemudian di sini saya buat misalkan untuk levelnya itu ada level admin, ada user, kemudian ada juga operator gitu ya. Hilangkan yang tidak dipakai, kemudian klik kirim gitu ya. Kemudian di bagian bawaan di sini kita buat seperti yang diisikan. Kita buat defaultnya adalah user. Oke, kemudian setelah itu simpan. Nah, jadilah seperti ini ya. Oke, nah ini untuk menyisipkannya jadi gampang. Ya, tinggal tambahkan. Kemudian misalkan di sini saya buat Asep sebagai username-nya, kemudian passwordnya Asep 2020. Lalu enum itu nanti pilihan seperti ini. Nah, ya. Defaultnya adalah user, jadi user yang pertama dipanggil di depan. Saya coba jadikan Asep sebagai admin, kemudian saya klik kirim. Oke, coba lihat. Nah, di sini udah ada ya, Asep. Levelnya admin. Oke. Nah, baik, setelah database dibuat dan juga tabel user sudah dibuat, berikutnya saya akan coba masuk ke dalam Sublime-nya. Nah, terlebih dahulu kan mahasiswa adalah untuk men-setting di bagian database ya. Database itu adalah di, kalau kita sistem ya, ada di bagian, kalau defaultnya seperti ini ya, biar nggak bingung. Oke, ada di bagian config. Nah, di sini ya, klik config, kemudian pilih database. Nah, lalu di bagian sini kita rubah untuk hostnya ya, sama seperti yang kemarin di teori ya. Untuk username-nya saya buat root. Lalu untuk passwordnya saya kosongkan. Lalu database name-nya kita buat dengan nama tadi ya, yang sudah dibuat di sini, db alumni ya, db alumni. Jadi di sini saya buatkan db_alumni gitu ya. Yang lainnya tidak perlu dirubah ya, karena kita menggunakan server lokal. Save. Nah, setelah di save, kita masuk ke dalam controller ya. Ini close saja. Kita masuk ke dalam controller. Nah, kita buatkan di sini adalah controller baru dengan nama user. Oke, kita buat file, new file, kemudian save. Kita masukkan di dalam application, lalu masuk ke dalam controller. Kita buat dengan nama user gitu ya. Kemudian di sini kita isikan
Kemudian kita buat kelasnya di sini. Nah, kelasnya kita buat dengan nama user. Ya, karena kita harus sama dengan nama filenya ya. User, kemudian extend. Di sininya kita buat dengan nama ci underscore controller. Oke, kemudian functionnya kita buat dengan menggunakan public function. Kecil saja ya. Public functionnya kita buat nama yaitu index saja ya, karena pertama. Nah, kemudian di bawah sini kita masukkan this. Kemudian di sini load model gitu ya. Kemudian kita masukkan nama modelnya, karena kita belum buat ya, kita buat nanti kita akan coba buat modelnya ya. Kita sementara dulu kita kasih nama, misalkan modelnya adalah model user gitu ya. Oke, label user. Kemudian di sini kita buatkan tipe datanya, history variabelnya. Nanti kita akan panggil user. Kemudian sama dengan this, ya kan? Model user. Kemudian di sini kita lakukan dengan nama tampil user gitu ya. Ini untuk penamaan function di dalam kelasnya. Oke, sampai di sini dulu ya. Oke, kita save, kemudian kita coba buat di dalam model. Nah, berikutnya kita buka model. Oke, kita buat file baru. Nama filenya Ctrl save. Kita masukkan ke dalam model. Kemudian nama filenya misalkan tadi model user, gitu ya. Save. Kita buatkan, kelasnya dulu. Apa tabanya? Model. M-nya besar ya. Ingat ya. Besar. Oke, kemudian di sini kita reach run dulu. Reach run gis db misalkan tb, apa nama tampilnya tadi, tb user ya.
result array. Begini ya. Oke, nah berikutnya kita load data ya ke dalam view. Dari sini kita load datanya ke dalam view. Misalkan this ya, load view kan. Kemudian di dalam view-nya kita masukkan kita buat nama v user ya, koma, kemudian kita masukkan juga hasil daripada apa namanya variabelnya. Oke, coba kita buat terlebih dahulu file untuk usernya, file untuk view-nya, sorry, save. Kita masuk ke application, kemudian masuk ke dalam view, lalu kita taruh, kita buat saja ya folder ya, biar rapi. User, kita masukkan di sini adalah v_user. Nah, begitu ya. Nah, berikutnya ya tinggal kita masukkan HTML. Kemudian kita masukkan head ya. Kita buat bodinya. Kita coba untuk melakukan apa namanya, untuk menampilkan data dengan PHP ya. Kita buat PHP-nya. Kita coba print R dulu ya. Print R. Kita panggil yang daripada controllernya adalah user ya. Karena data ini adalah user. Berarti kita print R as user. Nah, coba setelah selesai kita coba running. Oh ya, sebelumnya kita ke autoload dulu ya, biar nanti autoloadnya akan meload. Pertamanya adalah user ya. Kita lihat config. Di root. Ya, di root. Oh ya, udah user ya. Jadi nanti yang pertama kali di load adalah user. Oke. Nah, ini error ya. Return. Cause syntax error return. Oke, coba kita lihat. Ini di bagian mana tadi? Model user. Coba saya buka. Kita cek ya. Oh, DB get, sorry ya. Di sini ada DB, kemudian get. Karena kita mau menarik data, kita gunakan get. DB
Oke, error lagi. Return. Oke, nah di sini belum saya buat, lupa ya. Public functionnya, sorry, kita belum buat public functionnya. Function sini namanya adalah tampil. Nah, sesuai dengan yang di model sini ya. Nah, ini ya, kita akan coba buat ini. Apa nih? User. Pindahkan yang sini, masukkan ke dalam sini. User tidak ada. Oke, kita cek di controllernya. User tidak ada. Oke, nah di yang kemarin itu, yang tadi itu kita di view-nya menaruh user itu di dalam folder user ya. Berarti di sininya kita buat user slash user gitu ya. Jadi kita masuk ke dalam folder user, lalu di dalam folder user ada file namanya user gitu ya. Nah, setelah di print R di sini tampilannya seperti ini ya. Username, password, Karawang, Adam, di sini ada namanya Karawang, kemudian usernya satu, ada username Asep ya kan. Nah, ini sudah terload ya, sudah tampil datanya ya, sudah di array kan. Nah, tinggal kita apa namanya, for each. Oke, kita tinggal for each di sini. Berarti ini kita buat dulu for each tadi user, kemudian as kan menjadi misalkan i gitu ya. Kita tinggal buat tabel gitu ya. Tinggal buat tabel. Tinggal buat tabel, kemudian kita masukkan tr seperti biasa ya. Oke. Kita buat dulu headernya. Headernya. Misalkan di sini namanya username. Kita copy paste saja. Password. Kemudian di bawah kita masukkan levelnya. Copy paste saja di sini. Nah, ini kita copy paste, taruh di sini ya.
biar lebih enak. Hapus dulu biar lebih simpel. Ini kita ratakan dengan ini. Ini ada titik 2 ya, sorry. Oke, kemudian di sini kita tampilkan echo gitu ya. Kemudian i gitu ya. SI. Kemudian di sini kita masukkan user name. Copy paste biar cepat. Kemudian di akhir sini kita buatkan for each n ya. Oke, coba kita refresh. Syntax error lin 27 lin. Coba kita lihat. Nih ya. Coba kita refresh. N4H nya salah. Ada titik komanya ya. Sini tambahin titik koma. Gitu ya. For H. Kurung. Nah, seperti ini ya. Ini muncul tampilannya. Coba kita bordernya kita kasih 1 ya. Nah, begini ya. Kita coba tambahkan nomor di sininya ya. Kita buat 1 kayak lagi dengan nama nomor. Berarti di sini kita setelah for each kita buat dulu
Misalkan gini ya. Coba refresh, error syntax variabelnya. Nah, seperti ini ya tampilannya. Kalau mau di sini, taruh di sini. Error ya. Kalau dihilangkan, hilangkan, tidak apa-apa. Seperti ini ya. Ini hasil daripada view datanya ya dengan menggunakan for each ya, for each di dalam file user. Jadi ini scriptnya ya seperti ini. Rekan mahasiswa untuk di bagian view-nya. Kemudian untuk di controllernya seperti ini. Ini di bagian controllernya. Kemudian untuk di modelnya seperti ini. Ya, nanti rekan mahasiswa bisa langsung pelajari saja. Oke. Terima kasih. Ya. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Saya Bayu Priyatna, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.